Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Yosef Hendri Gumilang dalam acara Bincang Bisnis, dan pada kesempatan kali ini saya sudah bersama Pak Haji Hairaqub beserta istrinya ya, Bu Haja Yuri, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan berbincang masalah bisnis khususnya di bidang jasa travel umroh. Untuk lebih jelasnya mari kita saksikan dan kita simak penjelasan dari Pak Haji Hairaqub berkaitan dengan bisnis travel umrohnya. Gimana Pak Haji, kabarnya sehat? Alhamdulillah baik. Pak Haji, bisnis umroh ini udah berapa lama Pak Haji? Alhamdulillah saya tekuni untuk mandiri itu dari tahun 2014. 2014 sampai sekarang Pak Haji? Sampai sekarang. Jadi Pak Haji sebelum mendirikan usaha travel ini berarti ikut ke orang lain dulu? Saya ikut kerja dulu di tempat lain di Jakarta selama 13 tahun. 13 tahun. Ya. Itu awal yang memberanikan Pak Haji untuk membuka sendiri karena sudah punya pasar ya? Sebenarnya bukan begitu ya, karena saya niat dari awal itu buka travel sendiri ya karena ingin melayani tamu-tamu Allah. Jadi pure-nya bukan bisnis. Jadi bukan pure bisnis, tapi saya lebih niat itu ke ibadahnya. Ya. Jadi kalau udah niatnya ibadah, bisnis pun mengikuti begitu. Bisnis insya Allah mengikuti. Kalau dari jumlah pelanggan Pak Haji kira-kira dari kalangan pemerintah atau biasa Pak Haji? Kebanyakan dari pemerintah ada, misalnya dari instansi pemerintah. Nah memang kalau untuk jemaah umroh misalkan di instansi pemerintah itu yang bisa yang mampu untuk berangkat itu ya udah Excelon 3 rata-rata. Excelon 3. Ya, Excelon 3 ke atas lah rata-rata. Nah kalau untuk swasta, kalau misalnya dia karyawan swasta, minimal dia di manajer. Nah kalau untuk banyak juga yang yang perorangan yang diberangkatkan oleh anaknya. Nah itu misalkan orang tuanya sudah pensiunan, nah anaknya yang sudah mampu memberangkatkan orang tua, itu juga banyak juga perusahaan yang memberangkatkan ngasih bonus, itunya itu berangkat umroh. Nah sekarang lagi ngetren juga, baik perusahaan swasta ataupun perusahaan pemerintahan, BUMN, itu mereka ngasih insentif itu untuk pergi umroh negeri. Ya. Kalau dari bulan-bulan Pak Haji yang harganya murah dan harganya mahal itu berpengaruh ya di bulan-bulan tertentu gitu? Kalau dulu ya ada bulan low season, ada middle, ada high season. Nah kalau yang saat ini itu semuanya itu middle sampai ke high season, karena antusias dari jemaah, khususnya dari jemaah Indonesia itu sekarang ini sangat tinggi sekali, sehingga dari tahun ke tahun itu meningkat yang minat untuk pergi umroh. Disebabkan oleh antrian jemaah hajinya yang cukup lama, cukup panjang. Itu kan kalau di Kabupaten Bogor aja antriannya bisa 25 sampai 30 tahun kalau daftar saat ini. Sehingga yang usianya udah di atas 50 ya, atau bahkan di atas 60 ya, 60 sampai 70 itu sudah daftar, karena antriannya panjang ya akhirnya beralih ke umroh. Oke. Baik Pak Haji, kita break dulu, kita makan dulu ya. Siap.
Baik sahabat berbakti berkarya, kita lanjutkan setelah makan siang Pak Haji dan Bu Haja supaya lebih bersemangat dan kita mendapatkan informasi yang bermanfaat tentunya. Pak Haji, Ya, kalau nama Kamil Madani itu apa yang membuat Pak Haji udah namanya Kamil Madani? Ada alasan apa, Pak? sebenarnya itu nama dari teman saya yang perwakilan di Saudi, yang support awal pertama saya buka PT itu namanya almarhum Ahmad Jauhari. Nah, jadi saya itu disupport sama beliau untuk buka sendiri itu. Sampai-sampai modal semuanya itu dari beliau. Sampai nama PT pun beliau yang ngasih ke saya. Ya kalau saya tanya sih, ya Kamil itu kan sempurna ya. Ya mungkin sebagai motivasi aja supaya pelayanan ibadah umroh dan haji itu untuk PT kami itu supaya mendekati ke kesempurnaan. Sempurnaan. Ya, terus ya mandirinya ya mandiri, saya harus mandiri. Bahwa dia bilang kamu harus mandiri, jangan ikut ke nebeng terus ke yang lain, katanya. Harus bisa mandiri, bisa membesarkan PT. Itu sih. Jadi nama brandnya Kamil Mandiri. Kamil Wisata Mandiri. Kamil Wisata Mandiri yang diberikan nama langsung dari sponsor, Iya. donatur ya. Donatur. Ya. Nah dari Kamil sendiri, Bu Haji, kalau misalkan ada orang yang bertanya cara untuk melaksanakan umroh, persyaratannya apa kalau misalkan kita melalui travel Kamil? Ya, baik. Syarat untuk pergi umroh yang paling utama adalah paspor. Ya, paspor. Yang kedua suntik meningitis. Terus yang ketiga ya dokumen-dokumen yang lainnya sebagai dokumen pendukung untuk membuat paspor. Nah, untuk paspor sendiri syarat-syaratnya itu KTP, kartu keluarga, akte lahir. Kalau tidak ada akte lahir, gantinya itu buku nikah. Kalau tidak ada buku nikah atau belum nikah, gantinya itu ijazah. Bisa ijazah SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Nah, berikutnya ada surat rekomendasi dari travel yang akan memberangkatkan. Rekom dari travel untuk ke kantor imigrasi. Ya, itu syarat untuk buat paspor. Kalau nama ada kesalahan huruf itu ngaruh juga Pak Haji? Pengaruh. Jadi misalkan nama di KTP sama di akte lahir atau sama di buku nikah beda, itu walaupun satu huruf itu harus disamakan dulu, harus disesuaikan. Termasuk nama orang tua juga? Termasuk nama orang tua. Nama orang tua itu kan biasanya masuk kalau misalnya namanya itu hanya satu suku kata, itu ditambahkan nama orang tua di paspor. Jadi minimal sekarang ini dua suku kata atau dua kata. Kalau dulu sampai 3, sekarang cukup 2 kata. Cukup 2 kata. Oke. Misalkan Yosef Henry udah cukup. Kalau cuma satu suku kata ditambahkan nama orang tuanya. Nama orang tua. Kalau dulu 3 suku kata, kalau sekarang semua 2. Sekarang 2. Ya. Itu karena apa sih Pak Haji? Ada aturan seperti itu? Karena kan nama kalau satu kata itu kan nama itu banyak yang sama. Oh, banyak yang sama. Ya, satu itu. Yang kedua, orang Saudi itu rata-rata nama itu 2 kata. Misalkan Muhammad Nabil, misalkan itu kan 2 kata. Nah, ada juga misalnya di kita itu Abdul Rahman dibikin 2, ada space. Nah, walaupun ada space,
Kalau untuk kalimat di Saudi itu jadi satu kata. Jadi tidak diakui Abdur Rahman gitu. Nah, itu karena banyak kesamaan saja. Sehingga kalau misalnya pemeriksaan paspor, misalnya cek satu kata, namanya bisa ada 1000 nama di situ kan. Ya mereka ngecek lagi ke yang lain, misalnya orang binnya atau apanya. Nah itu saja sih sebenarnya. Nah di Saudi sendiri nama bin itu rata-rata dipakai di bawah. Di Saudi pakai Ya gitu. Jadi kalau di kita kan banyak juga tapi jarang lah nama orang tua itu dibawa. Kalau di Saudi nama orang tua, nama bapak sampai nama kakek itu biasanya ngikut terus. Tuh. Kalau dalam perjalanan umroh, apa yang harus diperhatikan oleh jamaah Pak Haji? Sebenarnya yang harus disiapkan, karena ibadah umroh ataupun haji itu ibadah fisik, ya otomatis kesehatan, ya. Terus dalam artian itu dalam hal fisik ya. Kalau yang lainnya ya manasik. Jadi jemaah umroh ataupun haji pada saat mau berangkat umroh, saat mau berangkat haji, walaupun dia pernah beberapa kali, kalau penyelenggaranya mengadakan manasik itu wajib hadir. Kenapa? Karena setiap musim, setiap waktu aturan-aturan di sana itu beda-beda gitu. Satu itu, yang kedua situasi dan kondisinya juga beda. Misalkan masalah musim panas, ada musim dingin. Nah itu kalau kita ikut manasik kan disampaikan, ini kalau musim panas apa sih yang harus disiapkan pakaiannya, ini kalau musim dingin apa yang harus disiapkan. Jangan sampai pada saat di sana musim panas, karena dulu dia umrohnya di musim dingin, ya dia bawa jaket tebal-tebal. Nah hal itu yang sering tidak diperhatikan oleh jemaah ataupun oleh travel, betapa pentingnya pada saat ikut manasik. Jadi manasik itu bukan hanya bimbingan ibadah. Kalau bimbingan ibadah terkait dengan fikih atau yang lain-lainnya, ritualnya atau apa itu sama, nggak beda-beda gitu. Nah tapi kalau musim itu kan beda-beda situasi dan kondisinya di sana. Nah kadang-kadang orang menyepelekan, saya udah beberapa kali mau ke sana sehingga nggak ikut manasik. Pada saat di sana dia komplain, kenapa travel nggak ngasih tahu sekarang musim panas? Kalau musim panas gini saya nggak bawa jaket tebal, nggak bawa kaos kaki banyak, gitu, nggak bawa baju lengket banyak. Itu gunanya manasik, salah satunya ya. Pak Haji, kalau perbedaan antara harga bisnis to bisnis, bisnis to customer itu seperti apa? Bisnis apa? Bisnis to bisnis. Jadi harganya ini misalkan ada yang mau kerjasama dengan Pak Haji dari kelembagaannya pasti berbeda kan? Kalau langsung dari konsumen, ya, selisihnya berapa Pak? Itu selisihnya biasanya rata-rata di 1.500.000 sampai dengan 2 juta. Ya. Itu tergantung dari kebijakan, itu dipengaruhi dengan fasilitas yang diterima jamaah. Betul. Kalau Pak Haji bisnis travel umroh itu kita bisa memberangkatkan supaya aman, kita memberangkatkan berapa jamaah setiap bulan maksimal. Aman kemananya nih? Aman ke kantong kitanya Pak Haji. Targetnya berapa? Ke travelnya ya sesuai dengan ini aja. Misalnya biaya operasional kita, gaji semua, sama biaya umum, biaya listrik apa semua biaya kantor lah. Saya totalnya 30 juta. Ya berarti pendapatan kita ya harus 60 juta. 2 kali lipat. Iya, 60 juta. Jadi ada lebihnya kan 30.
dari sudah selesai menggaji semua biaya-biaya. Nah, kalau 60 berarti cukup 30 jemaah. Berarti Pak Haji selama ini targetnya minimal 30 jam. Minimal 30. Udah terlaksana itu ya? Insya Allah. Berapa cabang Pak Haji? Cabang udah ada 2, yang di Jember sama yang di Sukabumi, dan satu lagi proses di Bogor Barat. Bogor Barat daerah mana? Di Cipetir. Ya. Pak Haji, ini kesuksesan Pak Haji ini nggak lepas dari seorang marketing ya. Kan dulu Pak Haji pernah marketing juga kan? Betul. Kayak Pak Yosef lah. Kira-kira apa tuh trik marketing supaya sukses, kita presentasinya sukses, orang yang nggak mau jadi mau gitu. Kira-kira apa pengalaman Pak Haji? Lagi-lagi kita seorang marketing itu harus membuat customer itu nyaman. Nyaman. Kedua, dengan adanya kita itu mereka senang. Maksudnya senang itu pas ketemu aja kita senyum, jadi mereka senang. Yang ketiga ya sebenarnya simpel, lagi-lagi menjaga silaturahim gitu. Karena kita punya skill bagus dari bahasa, dari bahasa tubuh, cara presentasi udah profesional, tapi untuk di marketing di umroh itu beda Pak. Beda. Jadi kalau misalnya Pak Yosef sebagai marketing ya, terus bawa jemaah ke Saudi gitu, itu Pak Yosef tidak sekedar teori aja atau misalnya dipraktekkan, misalnya kita harus selalu senyum. Nah, senyumnya kalau dipaksakan ya nggak dapat buat jemaahnya gitu. Harus dari hati gitu. Artinya kalau jangankan masalah bicara jujur gitu, masalah hati aja beda rasanya. Saya pernah bawa grup tur konvensional, misalkan saya pernah ke Singapura, pernah bawa ke Malaysia, pernah juga bawa ke Bali. Pada saat kita guiding gitu, itu beda materinya itu gitu. Walaupun kan objeknya tetap sama, objek wisata misalkan. Kita sampaikan itu kalau misalnya ala kadarnya ya mereka nggak terlalu respon. Nah, satu itu. Yang kedua, kalau bedanya kita bawa grup umroh dengan grup tour, itu bedanya kalau grup umroh pulangnya itu pasti kita bikin grup atau minimal nomor handphone kita di save sama mereka. Nah, sepulangnya kita masih komunikasi. Tapi kalau bawa grup tour misalnya ke Malaysia atau ke Bali, itu setelah pulang udah nggak ada cerita lagi gitu. Ganti lagi pesertanya. Kalau di umroh pesertanya tiap tahun bisa itu juga. Caranya gitu Pak ya? Udah dapetin jamaah, di save nomornya, selalu dihubungi. Tanya kabar, tanya misalkan keluarga. Jadi kalau seperti itu pada saat temannya mau umroh selalu ingat kita karena kitanya sering say hello. Betul Pak Haji ya. Ya sama misalkan Pak Yosef di Koperasi Syariah ini banyak nasabahnya. Kalau Pak Yosefnya ketemu sama saya, terus saya pun senang. Nah itu saya nggak kemana-mana lagi kan. Betul. Contohnya itu. Iya. Sementara kan pesaing banyak. Ada yang lebih mudah, ada yang lebih misalkan bagi hasilnya lebih ringan. Ya kan, tapi kalau kita nggak nyaman dengan marketingnya, ya lebih baik harga misalkan tinggi sedikit, tapi kita nyaman. Ya contohnya itu, kalau udah hatinya dapat, dia nggak bakal kemana-mana.
Iya. Saya keinget omongan Pak Haji waktu kita ngobrol sebelumnya ya Pak Haji ya. Saya memasarkan umroh. Iya. Hanya saja kelemahan saya belum pernah umroh. Nah, Itu sulit itu Pak Haji. Itu hebatnya pimpinan saya dulu waktu saya kerja. Jadi dia kan umumnya travel itu travel keluarga. Jadi yang diberangkatkan itu misalkan anak-anaknya, adiknya untuk jadi tour leader, bukan karyawannya. Oh iya. Rata-rata nih. Tapi bos saya itu dulu nggak begitu, walaupun perusahaannya perusahaan keluarga, dia tetap yang dia berangkatkan itu staf yang di kantor, sehingga pada saat pulang dia bisa jualan gitu karena udah punya pengalaman. Nah ini yang membedakan itu, kalau kita presentasikan umroh dengan presentasikan misalkan paket tour, itu beda. Kalau di paket tour itu kita nggak perlu datang ke Australia. Kalau misalnya kita mau jualan paket Australia, kita nggak usah ke Belanda. Kalau mau jualan paket tur Belanda, cukup baca literatur atau di internet, kita baca aja objek-objek yang di Belanda apa aja, sejarahnya apa aja gitu. Pada saat kita presentasikan, tamunya udah oke, gitu. Tapi kalau yang umroh, pada saat kita presentasikan, contoh misalkan saya presentasikan, nih kita akan menggunakan hotel Jam-Jam yang di lokasi Jam-Jam Tower. Di situ ada 5 hotel, hotel Movenpick, Marwah Rotana, hotel dan lain-lain. Nah, jemaahnya, misalkan kata jemaahnya, Pak, kalau misalnya kita mau tukar uang, money changernya sebelah mana dari hotel? Iya. Kalau yang belum pernah ke sana ya nggak bisa jawab. Nah, tapi kalau misalnya kita jawab, mereka langsung, oh ini berarti pernah gitu. Jadi kalau pada saat kita presentasi nggak usah kita bilang saya udah berapa puluh kali berangkat gitu, nggak perlu. Kita sampaikan aja yang dia belum nanya, kita udah sampaikan. Misalkan mau nanya tempat laundry, tempat money changer, kita kalau misalnya mau pakai kursi roda gimana caranya. Kalau yang belum pernah mana bisa menjelaskan seperti itu. Ya, kalau karyawan udah pernah berangkat pun, kalau untuk di instansi atau di perusahaan itu belum bisa menguasai, karena operasional. Kalau di perusahaan besar itu yang mengujinya itu orang yang pasti udah pengalaman. Pengalamannya bukan hanya pengalaman umroh ataupun haji, tapi pengalaman dia bawa tur ke keliling Eropa misalnya. Sehingga pertanyaan-pertanyaannya itu pasti dikait-kaitkan. Ya, kita harus bisa membedakan tadi, apa itu tur ke Eropa, apa itu ibadah umroh. Itu harus kita bisa membedakan. Kalau tidak bisa membedakan, ya repot juga, karena memang beda gitu. Contoh fasilitas hotel di hotel bintang 3, hotel bintang 5 di Mekah itu setara dengan hotel bintang 3 di Jakarta, baik fasilitas ataupun pelayanan. Berarti hotel bintang 4 di sana setara itu dengan bintang 2 di sini, jauh ya. Ataupun di Belanda, di Eropa. Nah, bagi jemaah yang udah sering keliling Eropa, pada saat dia manasik dan tidak disampaikan bedanya itu, kita yang repot. Katanya bintang 5 Pak, kok nggak ada kolam renang? Kan standarnya bintang 5 harus ada kolam renang. Oh iya. Di Mekah mana ada kolam renang nih? Ya, kan mereka mah tahunya begitu kan? Iya. Bintang 5 sudah banyak fasilitasnya. Ya, itu di Indonesia. Di Indonesia ataupun di negara-negara lain. Sekalipun dengan di Bali,
ataupun di Jogja, standarnya itu di bawah kita, terutama standar pelayanan. Pelayanan kalau kita kan datang tamu di hotel itu pasti nunduk, ucapin salam. Di sana mana ada? Di Saudi, walaupun hotelnya bintang 5, nggak ada seperti itu. Siapapun tamunya. Siapapun tamunya. Dianggap orang biasa ya Pak. Ya sebenarnya standarnya mereka yang belum dapat. Makanya sekarang ini dengan pangeran yang baru itu banyak perubahan di pelayanan terutama sama fasilitas. Sekarang objek-objek wisata di Madinah ataupun di Mekah lagi dibangun. Titik-titik yang baru itu dibangun. Misalkan di masjid-masjid tempat ibadah, masjid-masjid tempat dikunjungi ziarah, Masjid Khandaq. Sekarang Masjid Khandaq itu kalau dulu kita hanya bisa lewat aja gitu. Lewat pun paling 2 menit udah cuma ngejelasin. Sekarang mereka ada intinya, ada treknya. Treknya walaupun muter-muter situ, tapi kita di sekitaran situ. Treknya gini, satu jalur gitu. Jalur keluarnya beda lagi gitu. Hebat. Udah mulai peningkatan lah. Karena di situ ada potensi uang ya. Oh iya, dari visa, dari orang belanja, dari pajak. Sekarang kan dipajak. Pajaknya lebih gede dari kita. Lebih besar Pak. Lebih besar. Jadi kalau kita belanja sekarang lebih baik di Tanah Abang. Barangnya sama, harganya beda jauh. Oh berarti triknya gitu ya Pak. Ya. Jangan belanja di sana, Tanah Abang juga sama persamaan. Yang jelas harganya. Kalau dulu memang contoh kayak handphone. Kalau yang handphonenya belasan juta, itu bedanya bisa 1 juta selisihnya. Kan lumayan. Kalau sekarang sama aja, malah nggak bisa dipakai. Kalau yang handphone keluaran dari Saudi, karena harus di bea cukai dulu di bandara sekarang. Jadi harga pun misalkan Aqua itu dulu hanya 1 real, sekarang udah 2 real. Berarti kan naiknya udah 100%. 1 real sekarang 5.000 apa berapa? 4.000. 4.000. Pas 4.000. 4.300. 4.300. Ya. Kalau kita belanja pun sekarang mahal di sana. Contoh kayak laundry. Laundry itu lebih baik kita beli bajunya daripada kita nyuci. Lebih baik beli baju. Lebih baik beli baju. Laundry kaos aja misalkan di hotel itu 35, kalau di tempat biasa 15. Mungkin beli yang 5 real juga banyak. Oh itu triknya juga ya. Ya, hal-hal seperti itu pada saat manasik kita sampaikan Pak Yasin. Itu bagian dari pelayanan kita untuk informasi, yang sampai mereka itu apalagi yang keterbatasan dana. Aduh ini saya buat jajan berapa ya gitu. Akhirnya kan bela-belain dia bawa, padahal lebih baik ya untuk oleh-oleh ya di sini aja kalau untuk saat ini. Oh, betul betul. Kayak ini aja namanya apa? Pulsa. Kalau dulu lebih baik beli di sana nomornya, Voucher gitu. vouchernya. Kalau sekarang mendingan paket di sini. Oh iya. Ya ini salah satu contoh lah. Yang seminggu. Yang seminggu. Jadi kalau sekarang yang 12 hari, kalau Telkomsel yang paling mahal itu kan 274 gitu. Kalau yang lain mungkin lebih murah, bisa 250. Kalau beli di sana kan harus 100 real. 100 real berarti kali 4.000 aja udah 400.000. Iya, Betul. dengan yang paket 12 hari. Iya betul.
Oke, makasih Pak Haji. Ya. Obrolan bisnisnya mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Haji Baik. bermanfaat Amin. bagi pemirsa yang menonton nanti video ini gitu. Amin. Dan tadi Pak Haji kesimpulannya banyaknya travel umroh yang bermunculan karena tadi prospek dari usaha umroh itu Betul. menjanjikan. Dan harapannya untuk travel yang belum berizin silakan urus izinnya Ya. supaya travel yang sudah lama eksis nggak terpengaruh dan tetap menjaga kepercayaan si jamaah tersebut. Demikianlah kita obrolan bincang bisnis bersama Pak Haji Hairapov yang sudah expert di bidangnya. Mudah-mudahan beliau tetap sehat dan sukses. Amin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.